Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Nur Azizah dengan NIM 1911101078. Di sini saya akan memaparkan tentang materi pertama sampai materi ketujuh dari mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan. Langsung saja ke materi pertama, yakni tentang pengertian Kapital Selekta Pendidikan. Jadi Kapital Selekta Pendidikan dapat dimaknai sebagai kumpulan atau bunga rampai dari masalah-masalah pendidikan yang dianggap penting untuk dikaji untuk menemukan gagasan-gagasan untuk diperbaiki. Lalu selanjutnya ada pengertian Kapital Selekta Pendidikan Islam, yakni mata kuliah pendidikan Islam yang membicarakan tentang masalah-masalah pokok atau pilihan dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang aktual untuk inovasi pendidikan Islam. Lanjut ke materi berikutnya, yakni makalah dari kelompok 1 tentang perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Langsung saja kita jelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membimbing serta mendidik peserta didik agar nantinya dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan, menjadikan ajaran agama Islam yang dianutnya sebagai pandangan hidup dan dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Gambaran sistem pendidikan agama Islam di Indonesia saat ini adalah tidak lepas dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Jadi sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan agama Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam yang sekarang itu mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Perubahan ini berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama, meningkatkan kepada ilmu kajian yang lain. Jadi tidak hanya ilmu agama, ilmu umum, ilmu pengetahuan umum itu pun didapatkan. Dari pendidikannya itu di surau, di langgar, di masjid, sekarang itu lebih kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren atau lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini sistem modern juga mulai diterapkan. Nah, yang menjadi problematika sistem pendidikan Islam yang sekarang ini adalah tidak maksimalnya pendidikan agama Islam itu di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Kenapa? Karena di sedikitnya waktu pembelajaran agama Islam di sekolah tersebut, sekolah umum, kecuali seperti di pesantren atau di madrasah yang memang mengutamakan umumnya. Nah, jadi sebagai solusinya untuk anak-anak yang sekolah di SD, SMP, SMA atau SMK tersebut harus bisa mencari lagi tempat mempelajari ilmu agama lagi, seperti atau mengaji les mengaji, terus atau tidak mendengarkan ceramah-ceramah di majelis taklim itu. Jadi tidak tertinggal untuk pengetahuan agamanya. Dan di media sosial pun itu banyak yang benar-benar ulama-ulama yang menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Nah, itu bisa dipelajari dari situ. Jadi adanya pendidikan Islam diharapkan orang dapat mengetahui tentang agama Islam dan juga ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Dan juga bahwa pendidikan agama Islam ini mengharapkan orang yang sudah mengetahui tentang ajarannya dapat mempraktikannya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ajaran dalam agama Islam merupakan ajaran yang baik untuk seluruh manusia. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari materi kelompok 1 tentang sistem gambaran pendidikan agama Islam di Indonesia. Saya akan membahas tentang makalah dari kelompok 2, yakni tentang konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Pendidikan yang bersifat formal maupun non-formal merupakan suatu sarana untuk mewariskan kebudayaan yang ada. Semua masyarakat pasti akan mewariskan budayanya kepada setiap generasi, yang dengan demikian akan membuat budaya tersebut bisa tetap hidup dan berkembang melalui pendidikan. Jadi, kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional yang berlandaskan Pancasila, adalah perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa.
Budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu kala hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Lalu apa pengertian pendidikan nasional? Pengertian pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Lantas, budaya pendidikan itu saling berkaitan. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan sempurna. Bayangkan saja jika pendidikan tanpa budaya, maka moral dan norma, sikap anak dalam hal pendidikan akan rusak. Lalu bagaimana budaya dapat menjadi dasar pendidikan? Jadi ada potensi yang menopangnya. Di antaranya yang pertama, potensi cipta, merupakan kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Misalnya anak ingin menjadi siswa teladan, maka dia tidak akan berangkat terlambat, pasti dia akan disiplin. Terus yang kedua, potensi rasa. Di sini ada selera yang ada pada diri sendiri atau minat dari anak didik. Jadi setiap anak punya potensi, setiap ada potensi itu ada minat, maka pendidikan harus menyediakan wadah untuk minat dari si peserta didik tersebut, yakni seperti memberikan ekstrakurikuler, ya berbagai macam, mulai dari tari, musik, pramuka, mata pelajaran daerah atau seni budaya dan yang lain-lain. Terus yang ketiga, potensi karsa sikap diri, yaitu sikap diri itu dapat diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana hasil dari pelajaran itu semua yang akan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pendidikan agama Islam, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendidikan kewarganegaraan, bagaimana menjadi manusia sebagai warga negara Indonesia yang menghormati sesamanya, belajar toleransi dan segala macam. Materi selanjutnya adalah makalah dari kelompok 3, yakni pendidikan Islam dan budaya. Jika tadi sebelumnya dijelaskan tentang konsep kebudayaan nasional, maka di sini kita akan membahas tentang yang pendidikan Islamnya disatukan dengan budayanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, itu adalah kebudayaan berarti hasil dari kegiatan dan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Jadi kita akan bahas di sini budaya itu sudah tertuang ya, digunakan oleh masyarakat selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran dalam Islam, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbasul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi di sini ada nilai-nilai dan budaya yang perlu dipertahankan sebagai hasil warisan pendidikan, seperti keadilan dan kejujuran, kebenaran dijadikan pegangan seseorang dalam hidupnya. Jadi sebab budaya tidak hanya tentang keluhuran ide-ide yang dimiliki manusia melalui proses belajar, tetapi juga tingkah laku manusia itu berpola yang menjadi landasannya. Sehingga di sini pendidikan agama Islam itu harus memiliki watak lentur terhadap perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang zaman, yaitu tidak menghilangkan prinsip-prinsip nilai yang mendasarinya. Pendidikan Islam mampu mengakomodasikan tuntutan hidup manusia dari zaman ke zaman, termasuk tuntutan di bidang teknologi. Jadi tetap harus mengarahkan dan mengendalikan sehingga nilai fundamental bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dari iman dan takwa kepada Allah. Jadi karena pada hakikatnya tingkah laku manusia itu memancarkan getaran hati manusia. Jadi di sini dijelaskan juga ada 3 dimensi kehidupan manusia yang mengandung nilai ideal Islam dan dijadikan dasar fundamental dari proses pendidikan Islam. Yang pertama, dimensi yang mengandung nilai meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia berada di dunia, yaitu mendorong manusia untuk memanfaatkan dunia ini agar menjadi sarana bagi kehidupan akhirat. Dimensi yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha keras untuk meraih kehidupan akhirat yang membahagiakan. Dimensi ketiga, yaitu mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Sekarang lanjut ke problematika pendidikan Islam dan budayanya. Jadi terdapat 2 faktor problematika pendidikan Islam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas satu-satu. Jadi faktor internalnya adalah relasi kekuasaan dan orientasi kependidikan Islam. Sebagaimana dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini tidak menentu. Pendidikan lebih cenderung berpijak pada kebutuhan
masalah kurikulum yang berubah-berubah itu dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks dan ajaran-ajaran agama Islam itu masih banyak yang menggunakan, dan metode pembelajaran yang hanya itu saja. Biasanya tuh cuma ceramah dan ceramah, sedangkan biaya pendidikan itu sangat mahal, tambah naik semakin tahun-tahunnya gitu. Tapi ya rata-rata pendidik sekarang tetap menggunakan metode konservatif, yaitu ceramah. Nah, yang kedua itu faktor eksternal, yakni masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, yaitu antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi kelemahan dunia pendidikan Islam dan menjadi penghambat dunia pendidikan Islam. Jadi solusi terhadap problematika pendidikan Islam itu sendiri, yaitu pendidikan harus merancang sedemikian rupa. Jadi tugasnya para pendidik, terus kepala sekolah, dan memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebersamaan dan tanggung jawab. Jadi di samping itu, pendidikan itu juga harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai kesuksesan, serta program pendidikan yang harus diperbaharui, dibangun kembali sehingga dapat memenuhi harapan. Terus problematika budayanya itu, yakni yang pertama tentang masalah konflik antar etnis, yakni manusia itu karena perbedaan antar individu, kebudayaan dan kepentingan pribadi, jadi mereka tuh sering menimbulkan masalah konflik gitu, tidak sesuai dengan budayanya ini, itu tidak sesuai dengan sikap individu ini itu. Jadi sudah saatnya setiap warga negara itu harus bersikap terbuka dan mau menerima kebudayaan yang lain. Yang kedua, masalah konflik antar agama. Jadi agama itu yang seharusnya menimbulkan keharmonisan sekaligus penyatu bangsa itu. Walaupun berbagai macam agama yang ada, tetap harus dipersatukan. Bukan berarti dipersatukan dicampur aduk langsung agama Islam ke Kristen harus kayak gini, bukan seperti itu. Jadi tetap harus memberikan pedoman tentang nilai-nilai Islam dan moral, serta memberikan ketenangan dan kedamaian kepada masyarakat ya. Apalagi Islam kan besar di Indonesia, paling besar, paling banyak pengikutnya. Jadi harus ada toleransi antar umat beragama lah. Dan membiarkan orang lain itu melakukan kegiatan keagamaannya sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan. Terus masalah konflik antar mayoritas dan minoritas. Jadi ada etnis yang paling berkuasa di wilayahnya. Jadi yang tidak mempunyai apa-apa atau ekonominya yang lebih kecil, itu tuh yang bisa menyebabkan konflik itu, membelah persatuan Indonesia. Jadi setiap etnis itu solusinya harus menghargai setiap perbedaan yang ada, karena perbedaan itu adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada umatnya, dan semua orang itu sudah diatur rezekinya masing-masing, harus dapat dilewati, karena Indonesia itu harus dapat hidup rukun serta berdampingan satu sama lain. Jangan ada di kulit hitam, kulit putih, sendiri-sendiri apa segala macam, itu kan diskriminasi namanya. Itu harus dihilangkan. Nah, itu sikap toleransi antar suku agama dan antar golongan itu harus dikembangkan. Mungkin sekian dari materi kelompok 3. Selanjutnya ke materi kelompok 4, yakni tentang dasar undang-undang wajib belajar. Jadi di sini dapat dilihat dari Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia itu berkewajiban memberikan hak kebebasan atas warga negara untuk memperoleh pendidikan agar dapat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi, dan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Jadi pendidikan yang saling terkait antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pentingnya mengikuti program wajib belajar, yakni yang dulunya 9 tahun, sekarang program wajib belajar itu adalah 12 tahun. Semakin untuk meningkatkan mutu pendidikan, makanya diubah dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Terus undang-undang wajib belajarnya itu adalah yang itu tadi, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Terus
nomor 47 tahun 2008 itu tentang belajar 9 tahun ya. Kalau tadi yang 2000 Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu tentang pendidikan. Terus untuk itu yang perluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia itu melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Dan dalam pasal Undang-Undang Dasar dalam pasal 28C ayat 1 yakni yang menyebutkan bahwa setiap orang itu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya. Dalam pasal 31 ayat 3 dan 4 juga dijelaskan itu kewajiban pemerintah untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional. Nah, apa problematika wajib belajarnya? Problematika wajib belajarnya ini mulai dari peningkatan sumber daya manusia dan tarif seluruh warga negara itu tinggi ya. Kehidupan ekonomi yang tinggi, yang sangat tinggi itu menyebabkan ada beberapa masyarakat Indonesia yang tidak mampu membayar membayar sekolah tersebut. Terus anak-anak yang tertinggal di daerah belakang, yang miskin, terus standar kesehatan yang rendah itu akan terus terbelakang baik secara intelektual, moral, sosial ataupun tingkat ekonomi. Maka dalam masalah ini pemerintah yang paling penting turun tangan yang untuk memperhatikan secara cermat pelaksanaan pendidikan. Apakah sudah rata menyeluruh ke semua penduduk desa, ke seluruh penjuru Indonesia? Ya, karena di arti penting pendidikan dasar ini ada pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa ini itu yang paling diperlukan. Meratanya pendidikan rata ke seluruh Indonesia. Ya. Bukan cuma pemerintah, kita pun sebagai masyarakat Indonesia kita harus banyak membantu pembelajaran di Indonesia tersebut. Mungkin anak-anak yang belum bisa sekolah, kita sebagai para calon pendidik mungkin bisa membuat sebagai taman bacaan di desa-desa, atau kita buka les-lesan kecil yang tarifnya murah atau bahkan gratis. Itu sangat bagus buat mereka-mereka yang tertinggal di daerah pedalaman atau pedalaman sana. Ya, mungkin cukup sekian dari materi kelompok 4 ini. Selanjutnya kita ke kelompok 5, yakni tentang memahami makna pendidikan Islam. Makna pendidikan Islam itu sendiri adalah suatu proses bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara terencana dan bertahap oleh seorang dewasa kepada terdidik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi bimbingan dari pendidik ke peserta didik, untuk itu potensi-potensi yang ada di peserta didik itu dapat dikeluarkan dalam ranah yang baik ya, yang lurus gitu. Pendidikan Islam sebagai lembaga itu yang berlangsung melalui proses operasional menuju tujuannya, memerlukan model dan sistem yang konsisten yang dapat mendukung nilai-nilai moral spiritual yang melandasinya. Terus kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri merupakan subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalisasinya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Jadi tanpa sikap demikian, lembaga pendidikan itu akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Pendidikan Islam pada sekolah umum itu ada beberapa faktor yang menghambat ya. Yang pertama faktor eksternal, yakni timbulnya sikap orang tua di beberapa lingkungan sekitar sekolah yang kurang menyadari tentang pentingnya pendidikan agama, tidak acuh kepada pendidikan agama. Jadi orang tua yang bersikap demikian itu disebabkan oleh dampak kebutuhan ekonomisnya yang mendorong bekerja 20 jam di luar rumah, sehingga mereka menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk mendidik anaknya 2 jam per minggu. Jadi itu tidak cukup ya, orang tua yang acuh itu. Jadi harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk memahamkan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Terus situasi lingkungan sekitar sekolah yang dipengaruhi godaan-godaan dalam berbagai ragam bentuknya, seperti godaan judi atau tontonan yang tidak baik, itu tuh akan melemahkan konsentrasi berpikir dan berakhlak mulia, serta mengurangi gaya belajar, bahkan mengurangi daya saing dalam meraih kemajuan. Jadi solusinya itu kita sebagai orang tua harus dapat menjaga anak-anak dari lingkungan yang seperti itu.
kita carikan teman yang baik buatnya, atau di rumah itu di kegiatan apa yang bermanfaat gitu, yang tidak membuat bosan juga. Jadi anak-anak itu lebih betah di rumah daripada di luar, daripada ketemu lingkungan seperti itu. Tapi jika ada lingkungan yang baik, maka anak-anak itu harus dikeluarkan gitu, harus bersosialisasi sama teman-teman yang baik tersebut. Dan sebagai guru juga kita harus selalu mengasih tahu juga bahwa lingkungan yang buruk itu akan menyebabkan kita juga menjadi buruk, anak didik menjadi buruk. Jadi harus jauh-jauh lah dalam lingkungan yang buruk seperti itu. Timbulnya sikap frustasi di kalangan orang tua yang beranggapan bahwa semakin tinggi anak-anak mendapat pendidikan, tingginya tingkat pendidikannya, maka akan semakin cepat mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebab perluasan lapangan kerja tidak dapat mengimbangi banyaknya pencari kerja. Itu yang menjadi permasalahannya. Lapangan kerja saat ini itu tidak sesuai. Jadi lapangan kerjanya sedikit, yang mencari kerja banyak. Jadi setelah tamat sekolah, orang tua harus bersusah payah mencarikan pekerjaan bagi anaknya. Di sana sini penuh dengan beban finansial yang masih harus ditanggung oleh mereka. Jadi pendidikan agama juga terkena dampak dari sikap dan kecenderungan semacam itu, sehingga apabila guru agama tidak terampil memikat minat murid, maka efektivitas pendidikan agama tak akan dapat diwujudkan. Terus faktor internalnya adalah guru sendiri kurang kompeten untuk menjadi tenaga profesional pendidikan, atau jabatan guru yang disandangnya hanya merupakan pekerjaan alternatif terakhir. Jadi sebagai guru itu harus kompeten, kan ada guru kan juga harus, apalagi guru pendidikan Islam kan harus ada yang syarat-syaratnya gitu. Itu harus benar-benar berdedikasi penuh terhadap pendidikan. Terus pendekatan metodologi guru, metodenya itu terkesan hanya ceramah. Seharusnya guru-guru banyak metode-metode lain yang harus diberikan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu minat terhadap pelajaran agama. Terus kurangnya waktu persiapan guru agama dalam mengajar, karena disibukkan oleh usaha non guru untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Jadi karena guru agama hanya berapa jam di sekolah, tidak memenuhi kebutuhan guru tersebut, jadi kadang mencari sampingan kerja lain atau apa segala macam. Terus hubungan guru agama dengan murid hanya bersifat formal jadi seharusnya guru itu di luar dan di dalam kelas tuh juga harus menciptakan kedekatan dengan anak-anak gitu. Jadi bisa tahu benar-benar bagaimana anak-anak itu di luar sekolah gitu. Jadi itu tadi dari makalah kelompok 5. Selanjutnya kepada kelompok terakhir, kelompok 6, yakni membahas tentang konsep pendidikan prasekolah. Pengertian pendidikan prasekolah dulu adalah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan daya cipta, dan penyesuaiannya dengan lingkungan sosialnya. Jadi pendidikan ini membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah ini antara lain adalah taman kanak-kanak, terus kelompok bermain, serta penitipan anak di jalur luar sekolah. Jadi tujuan pendidikan prasekolah ini sudah tertera di pasal 3 PP nomor 27 tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik. Diperlukan bidang pengembangan yang utuh, mencakup yang pertama bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Jadi anak-anak itu harus terus-menerus dilakukan pembiasaan tersebut agar menjadi kebiasaan yang baik. Semisal kalau setiap masuk kelas atau mau pulang di TK itu ada kegiatan salim sama gurunya, itu harus diterapkan setiap harinya dan dibilangkan nanti kepada orang tua juga seperti ini gitu. Jadi nanti setiap anak-anak sekolah pas mau berangkat sekolah atau pas pulang sekolah itu juga salim terhadap gurunya, asal dibiasakan setiap harinya. Terus yang kedua bidang pengembangan kemampuan dasar. Jadi pengembangan kemampuan dasar ini merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. Terus manfaat pendidikan prasekolah, yang pertama membantu pembentukan struktur otak anak, karena di umur-umur seperti inilah 5-6 tahun pertumbuhan otak tuh mencapai 90%. Jadi besar sekali pengaruhnya untuk masa depannya jika pendidikan yang diberikan itu salah.
Jadi kalau salah sangat berpengaruh, benar juga sangat berpengaruh. Terus yang kedua, manfaatnya memiliki pencapaian akademis lebih baik gitu. Pada anak usia segini nih rasa ingin tahunya tinggi, mereka tuh sangat aktifnya gitu. Jadi anak-anak ini berusaha untuk mencari jawaban dari rasa penasarannya. Dan apa problematikanya dari pendidikan prasekolah ini adalah anak-anak yang saya lihat itu anak yang selalu bermain gitu. Jadi kadang masuk SD pun itu belum bisa baca dan tulis gitu. Walaupun sekarang memang ada, saya lihat sendiri ada di sini ada SD yang menerima kalau anaknya itu tidak bisa baca tulis gitu sampai dia kelas 2 SD. Ya karena dari prasekolahnya dia pas di TK hanya bermain. Memang anak-anak pada usia segitu memang lebih banyak bermainnya, tapi tidak terkecuali juga para guru itu harus benar-benar tanggung jawab. Seenggaknya sudah hafal huruf abjad, dan kalau pendidikan prasekolah di Islam harus hafal sudah minimal hijaiyah, iqra gitu. Itu yang solusinya gitu. Kita sebagai pendidik di prasekolah anak-anak itu harus mempunyai tanggung jawab bahwa mereka tuh bermain sambil belajar, berarti semua bermain itu nanti akan dimanfaatkan untuk pembelajaran di hasil kemudian hari. Mungkin cukup sekian dari kelompok uraian dari materi kelompok 6.